Halo mirsa yang berbahagia, kembali lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Recon Request, di mana saya tidak jemu-jemunya mencoba untuk membuat video-video tutorial menarik yang digunakan untuk menjelaskan, mendemonstrasikan serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kita masih berada pada tajuk Web 2.0 series, di mana saya mengupas tuntas berbagai aplikasi-aplikasi Web 2.0 yang nanti dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya belajar bahasa Inggris. Nah, kali ini kita masih melanjutkan tentang penggunaan Padlet, tapi saya akan mulai mengarahkan kita kepada setting tambahan yang dapat digunakan untuk mengelola interaksi di dalam Padlet. Kita sebut itu engagement. Jadi Padlet itu seperti aplikasi Web 2.0 lainnya sebenarnya memiliki satu fitur atau satu karakteristik yang kita sebut sebagai mungkin dilandasi pada social constructivism, di mana Padlet dapat digunakan untuk berkolaborasi dan berinteraksi, komunikasi secara real oleh para siswa maupun guru. Ada beberapa fitur engagement yang akan bahas dan saya nanti akan tunjukkan satu contoh yang benar-benar sudah dilakukan, ya, bagaimana cara kita menggunakan engagement pada Padlet. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Mari saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan coba ulangi lagi membuat satu Padlet baru. Ya. Oh, bentar. By me. Oke, saya akan gimana ya? Ini beberapa yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan arsipkan saja yang ini. Juga. Memang karena kekurangannya bahwa bukan kekurangan sih, tapi lebih tepatnya memang karena kita punya keterbatasan pada jumlah Padlet ketika menggunakan versi free, ya. Oke, kalau kita coba buat Padlet baru di sini, kita akan buat cepat saja. Ya, kita buat cepat saja, ya, tidak terlalu apa. Nah, ada beberapa fitur yang dapat digunakan untuk mengelola interaksi, ya. Ini fitur ini disebut sebagai fitur engagement. Nah, kalau kita kembali ke setting, ke bagian setting, menu setting yang dengan gear sebelah kanan, lalu kita lihat di sub menunya namanya engagement. Nah, sini ada beberapa pengaturan. Pertama, kita bisa membuat Padlet itu, setiap post yang dibuat di Padlet itu bisa diberikan komentar, ya, dikomentari. Nah, ini caranya tinggal klik enable di sini, comments, sehingga nanti yang membaca bisa memberikan komentarnya. Jadi bisa menulis sesuatu, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah reaction. Jadi kita bisa membuat Padlet ini seakan-akan sosial media, di mana siswa bisa memberikan like, bisa vote, bisa memberikan bintang, dan lain-lain, ya, termasuk skor di sini. Nah, misalnya kita bisa menghidupkan like, sehingga nanti setiap post yang dibuat itu bisa di like, ya, ya, dengan gambar love itu, kemudian bisa vote. Nah, kalau vote ini ada pilihan upvote atau downvote, ya, like or dislike. Nah, star ini bisa digunakan untuk memberikan nilai bintang dari 1 sampai 5. Jadi kita bisa contohnya bisa juga menggunakan Padlet itu sebagai satu bentuk sosiometri, ya, penilaian sosial. Jadi setiap post itu nanti silakan diberikan star oleh teman-temannya pada titik di mana mereka yang mana yang paling mereka sukai, seperti itu. Ini fungsi, salah satu fungsi dari engagement yang bisa digunakan, ya. Kemudian kita juga mungkin sedikit bisa mengatur postnya, apakah kita ingin nama penulisnya tertulis, ya. Ini khusus untuk yang login, ya. Jadi kalau studentnya login, pertanyaannya adalah kalau dia membuat sebuah post, apakah post itu akan menampilkan namanya atau tidak, ya, dan timestamp, ya, jam atau waktu dia membuatnya itu. Kemudian ini bisa kita rubah-rubah sesuai kebutuhannya, hide atau show. Nah, biasanya sih saya memang mengizinkan anak untuk show nama, gitu ya. Jadi mereka harus tahu gitu. Nah, kemudian ada lagi post fill, ya, di mana kita bisa membuat
Jadi kan kalau Anda lihat pada video-video saya sebelumnya, sebuah post itu ada judul, ada body-nya, kemudian ada attachment-nya. Attachment itu bisa gambar, video lain-lain. Nah, kita bisa membuat field yang tambahan yang kita buat mandatory ya, wajib misalnya. Contohnya misalnya kita ingin tahu apakah mereka itu masuk kelompok apa, contoh misalnya gitu ya. Kita bisa tambahkan post field ya, kita buat custom field-nya itu misalnya group ya. Dengan field type-nya kita bisa rubah menjadi contoh single select ya. Nah, kemudian misalnya grupnya itu misalnya green, blue, red misalnya. Nah, ini contoh salah satu menggunakan custom field ya. Sehingga kita bisa menambahkan ini oh ya ini required tadi sudah ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini mungkin menarik ketika kita membuat engagement ini memang salah satu kekhawatiran kita apalagi kalau siswanya tidak login, tidak punya akun ya, sekedar masuk sebagai publik saja, itu kan khawatir kadang-kadang mereka menggunakan kata-kata yang kurang sesuai, yang tidak etis, kurang sopan, segala macam, baik sengaja maupun mungkin tidak sengaja. Oleh karena itu, kita bisa membuat dalam bentuk moderation ya. Moderation itu artinya apakah sebuah post itu langsung bisa dipostkan atau masih di moderasi dulu, dicek dulu, kalau sudah valid baru dikonfirmasi. Nah, ini bisa kita atur di sini, bisa auto, bisa manual. Kalau manual ini berarti teacher akan meng-approve. Jadi satu anak bikin post, kita baca dulu, kalau sudah oke baru kita validasi. Kalau tidak mungkin kita bilang tidak boleh gitu ya, karena mungkin takut tadi melanggar etika lah gitu, kira-kira begitu. Atau yang auto. Nah, yang auto ini dia akan menggunakan aplikasi AI untuk mengecek apakah dia menggunakan kata-kata yang tidak sopan ya, yang tidak etis dan segala macam, itu bisa. Jadi kalau ada, mohon maaf, misalnya kata makian, maka kata makian itu akan langsung di stop gitu ya. Nah, ini moderation ya. Nah, ini bisa, saya pikir bisa sangat membantu khususnya ketika kita khawatir siswanya karena mereka memberikan reaksi atau komentar kepada teman, khawatirnya mereka belum siap secara belum dewasa lah kira-kira gitu, lalu kemudian membuat ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai. Nah, ini adalah beberapa fitur dari engagement yang bisa kita atur ya. Nah, kita save dulu. Nah, saya akan tunjukkan satu bentuk yang real memang terjadi ya, di mana saya meminta anak untuk memposkan membuat post ya, menceritakan tentang sebuah pekerjaan ya, di mana mereka, saya minta untuk menulis nama, ya, memposkan gambar, kemudian memberikan bodinya berbentuk teks ya, membuat kalimat-kalimat berisi cerita tentang apa yang mereka lakukan. Nah, di sini kalau diperhatikan semuanya di bagian atas ini ada anonymous karena memang saya membuat padletnya itu public. Jadi siapa saja bisa menulis apa saja gitu. Jadi tidak harus login. Nah, maka kemudian saya buat untuk title-nya harus diisi dengan nama siswanya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini di bawahnya itu ada komentar. Jadi saya bisa memberikan komentar di sini ya, teman-teman juga bisa berikan komentar. Dan kalau kita tambah sedikit lagi settingnya, saya balik dulu ke setting ya. Kita setting, kita cari engagement di sini. Lalu kemudian kita berikan reaction dan contoh kita berikan star gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau dibuat star seperti itu, maka setiap post ini bisa di rating, bisa diberi nilai oleh saya sebagai teacher maupun teman lainnya, teman sejawat ya. Nah, misalnya kita berikan rate di sini bintang 4, di sini bintang 4 ya. Di sini bintang 4, mungkin ini karena ada gambarnya saya berikan bintang 5 dan seterusnya. Jadi kita bisa memberikan nilai dan ini bisa dilakukan secara bersama-sama antara siswa dan guru ya. Jadi teman sejawat bisa memberikan penilaian. Nah, sehingga dengan melakukan seperti ini maka engagement itu terjadi, interaksi antara pengguna itu terjadi ya. Mereka bisa tidak cuma mempostkan dan membaca bacaan teman, tulisan teman, tetapi mereka juga bisa memberikan komentar, memberikan nilai dan segala macam. Nah, kira-kira demikianlah tadi penjelasan saya tentang engagement pada Padlet ya. Dengan menggunakan setting ini, maka kita bisa mengizinkan siswa untuk
berkomentar, untuk memberikan nilai, untuk memberikan respon dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Tentu juga dengan fitur-fitur pencegahan untuk misalnya kalau kita memiliki kekhawatiran bahwa nanti mahasiswanya tidak belum belajar etika dengan baik misalnya, itu bisa kita atur, jadi sebenarnya tidak masalah. Yang penting adalah bahwa ini adalah sebuah platform yang mendukung socio-konstruktivism ya, konstruktivism sosial, di mana belajar itu adalah proses pembentukan pengetahuan melalui interaksi sosial. Nah, ini suatu konsep yang menarik yang nanti boleh dicobakan. Saya juga sangat menyarankan Anda untuk mencoba di kelas masing-masing, lalu kemudian kalau punya pengalaman menarik silakan diceritakan, boleh dipostkan di komentar video ini ya, bisa diceritakan, atau mungkin saya juga nanti Anda bisa menghubungi saya secara langsung sehingga bisa kita ulas nanti ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel saya sehingga kita bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video-video saya yang baru. Saya akan lanjutkan lagi masih dengan tajuk yang sama, Word 2.0, dan untuk sekarang terima kasih sudah menonton sampai ujung. Kita akan bertemu lagi dalam video-video saya berikutnya. Terima kasih, saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.